Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Dion. Dan kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai ulasan dari partai finalisima antara Argentina melawan Italia. Dan sebelumnya saya juga mohon untuk teman-teman untuk subscribe channel saya, kemudian bunyikan loncengnya dan teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video. Dan sebelum kita membahas materi, saya ingin sedikit memberikan info bahwa menurut salah satu dari laporan dari reporter Argentina yaitu Gaston Edul mengatakan bahwa partai finalisima ini atau Piala Artemio Franchi ini adalah menjadi turnamen resmi ya. Jadi buat Argentina dan Italia ini tentu mereka pasti akan berhasrat mendapatkan trofi dikarenakan ini adalah partai resmi. Jadi baik Argentina maupun Italia, mereka pasti ingin sekali termotivasi untuk mendapatkan tambahan trofi dalam perolehan gelar yang mereka miliki sejauh ini. Dan kita akan sedikit membahas mengenai teknisnya dari Argentina dan Italia. Pertama kita akan ulas soal Argentina. Argentina ini kalau kita lihat mereka menjadikan partai finalisima ini sebagai ajang persiapan untuk menuju ke Piala Dunia Qatar. Dan kalau kita lihat dari sisi skuad yang dibawa ini sebenarnya mayoritas adalah pemain-pemain yang menjadi langganan ya dari timnas Argentina, kecuali tidak hadirnya Leandro Paredes yang ada di lini tengah. Dan Paredes ini tidak dibawa oleh Lionel Scaloni disebabkan karena dia mengalami cedera pada saat menjalani pertandingan Ligue 1. Dan kalau kita lihat, kemungkinan Argentina akan menurunkan formasi 4-3-3 dan formasi ini itu adalah formasi yang paling sering digunakan oleh timnas Argentina. Dan kalau kita lihat ini komposisi perkiraan pemainnya itu tidak akan jauh berbeda seperti biasanya dan tidak jauh berbeda seperti biasanya. Kita lihat di penjaga gawang ada Emiliano Martinez, kemudian ada Juan Foyth, ada Cuti Romero, Nicolas Otamendi dan kemungkinan Nicolas Tagliafico. Dan biasanya yang menempati posisi Tagliafico ini adalah Marcos Acuña ya. Tapi dari laporan di TEC Sport bahwa Acuña ini diragukan untuk tampil ya karena cedera sehingga posisinya digantikan oleh Nicolas Tagliafico. Kemudian di lini tengah ada Rodrigo De Paul, Guido Rodriguez dan Giovanni Lo Celso. Nah untuk posisi Guido Rodriguez ini sebenarnya adalah posisi yang ditempati oleh Leandro Paredes. Tapi karena Paredes nggak dibawa, akhirnya ditempati oleh Guido Rodriguez. Dan di lini depan ini Argentina biasa mengandalkan trio Messi, Lautaro di tengah dan Di Maria. Dan kalau kita lihat ini adalah formasi daripada andalan Argentina ya. Dan kita lihat dengan formasi ini Argentina itu bisa mencatatkan rekor 31 pertandingan tanpa kalah. Dan juga sekaligus ini adalah formasi andalan daripada Lionel Scaloni ketika di Copa America dan terutama menghadapi tim kuat ya. Dan kita tahu dalam 5 game terakhir Argentina itu berhasil mencatatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil imbang. Lalu kita akan bahas mengenai sisi teknis daripada Italia. Italia ini juga sebenarnya menggunakan formasi yang juga sama dengan Argentina yaitu menggunakan formasi 4-3-3. Dengan kemungkinan line up-nya adalah Gianluigi Donnarumma di bawah Mister Gawang, kemudian ada Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini dan Emerson. Untuk di lini tengah, kemungkinan yang bermain adalah Barella, Jorginho, dan Verratti atau Mattia Pessina. Lalu di lini depannya ini yang mungkin menjadi teka-teki ya. Ini di sisi kanan, ini kemungkinan bisa Bernardeschi atau Chiesa atau Domenico Berardi. Kemudian di tengah itu ada penyerang tengah ada Belotti dan di sisi kiri itu adalah Lorenzo Insigne. Dan itulah kira-kira mengenai perkiraan daripada line up dan formasi yang
akan diturunkan di partai finalissima ini. Dan kalau kita lihat juga Italia ini itu mereka sedang dalam performa yang sebenarnya kurang bagus ya. Mereka itu mencatatkan satu kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kali kalah ya. Itu termasuk di dalam partai playoff melawan Makedonia Utara ya, di mana mereka kalah pada partai semifinal di playoff zona Eropa. Dan kalau kita lihat ini juga Argentina dan Italia ini, dan kalau kita lihat ini pertandingan akan berjalan sangat menarik ya, karena memang kedua negara ini seperti yang saya katakan mereka bermain dengan formasi yang sama yaitu 4-3-3. Dan kalau kita lihat ini menariknya ya, ini menjadi ujian berat ya tentunya buat Argentina, karena kalau kita lihat Italia ini, kalau kita mau sedikit flashback ya, Italia ini ketika di Euro mereka itu benar-benar mengandalkan kerjasama tim yang bagus ya. Dan kita lihat mereka bermain sebagai satu kesatuan tim meskipun bintang mereka nggak terlalu menonjol. Begitupun juga dengan Argentina. Ketika mereka juara Copa America, Argentina itu secara permainan juga boleh dikatakan juga mulai bermain secara as a team ya. Meskipun masih ada dalam tanda kutip ketergantungan terhadap Messi ya. Tapi kita lihat juga Argentina nggak terlalu bergantung amat sama Messi. Kita lihat aja contohnya kayak di partai final Copa America. Argentina kan bisa bikin gol ya, walaupun bisa bikin gol dengan Di Maria yang sebagai pencetak gol ya. Dimana Messi juga nggak bikin assist, bahkan nggak bikin gol di partai final waktu. Ini kan membuktikan bahwa Argentina ini sudah mulai merata juga. Mereka sudah bermain juga sebagai satu kesatuan tim ya, seperti yang kita lihat sekarang. Dan tentunya kalau kita lihat, kalau kita mau melihat sedikit ya sejarah dari partai Argentina dan Italia, itu terakhir mereka bertemu di partai resmi itu pada Piala Dunia di tahun 90, di mana waktu itu Argentina dan Italia bertemu di partai semifinal. Ya, waktu itu bermain di kandang Napoli atau di Stadion San Paolo yang sekarang menjadi namanya adalah Stadion Diego Maradona. Dan pada waktu itu Italia bermain sangat impresif sebelum mereka pada saat itu di Piala Dunia sampai perempat final ya, di mana mereka selalu memenangkan pertandingan dan bahkan mereka tidak pernah kebobolan. Sementara Argentina pada waktu itu mereka datang ke semifinal dengan catatan yang kurang begitu meyakinkan ya. Kita tahu bagaimana Argentina sempat dikalahkan Kamerun ya dengan skor mengejutkan 1-0, terus menang dari Uni Soviet dan imbang lawan Rumania, dan akhirnya mereka harus puas menjadi peringkat 3 terbaik karena kalah selisih gol, karena kalah jumlah gol dengan Rumania pada klasemen akhir ya. Dan Argentina waktu itu di 16 besar mereka harus ketemu musuh buyutan mereka Brazil, dan waktu itu Argentina tidak diunggulkan dan akhirnya mereka bisa menang melalui gol tunggal dari Claudio Caniggia. Dan mereka ketemu Yugoslavia di perempat final dan mereka menang di babak penalti, dan akhirnya ketemulah mereka di semifinal. Dan di partai semifinal ini juga menariknya Italia ini bermain sangat menyerang, sementara Argentina lebih banyak mengandalkan counter attack. Dan waktu itu Italia sempat unggul di babak pertama melalui gol dari Salvatore Schillaci, sebelum akhirnya di babak kedua disamakan oleh Claudio Caniggia. Dan Claudio Caniggia inilah pemain yang berhasil membobol gawang Italia pada Piala Dunia 90. Dan akhirnya pertandingan pun berakhir imbang 1-1 di waktu normal dan juga di perpanjangan waktu. Dan akhirnya Argentina berhasil lolos ke final dengan mengalahkan Italia dengan skor 4-3, di mana 2 penendang mereka pada waktu itu Aldo Serena dan saya lupa satu lagi siapa itu. Intinya 2 dari 5 penendang Italia itu berhasil digagalkan Sergio Goycochea, sementara 4 penendang Argentina berhasil masuk semua, sehingga akhirnya Argentina melangkah ke final. Dan itulah sekilas mengenai histori ya daripada pertemuan Argentina dan Italia di final. Ya, dan sekian, inilah video dari saya dan saya ucapkan terima kasih dan salam olahraga.